Yo, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, gua itu mau ngebahas bagaimana iblis gitu yang menjelma menjadi sosok seorang ayah. Yang mana kan harusnya seorang ayah itu adalah orang yang kita percaya, yang bisa melindungi kita dan keluarga kita. Tapi kali ini berbeda guys, yang mana seorang ayah ini malah memilih untuk menghabisi nyawa anaknya yang masih berusia 3 tahun. Untuk apa tujuannya guys? Untuk tumbal. Katanya supaya dia itu bisa sakti mandraguna lah gitu-gitu pokoknya macamnya. Seperti apa kisahnya langsung aja kita bahas. Let's go. Kejadian ini terjadi di Serang, Banten guys, yaitu pada bulan Juni 2024 kemarin, tepatnya di desa Cibarubung. Jadi pada suatu malam yang mana kebanyakan warga desa itu udah pada tertidur, namun ternyata dari salah satu rumah setan itu sedang bangkit yang menjelma menjadi sosok ayah muda bernama Agus. Agus itu dari tahun kemarin dan tahun sekarang emang sudah bikin onar ya guys. Si Agus ini lagi duduk guys, memandangi anaknya yang lagi tertidur pules gitu, yang masih berusia 3 tahun. Bayangin guys, anak berusia 3 tahun tuh lagi lucu-lucunya, tapi di mata dan pikiran si Agus itu beda guys. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi guys, tapi bagi Agus ini bukan waktunya untuk tidur, melainkan waktu untuk ritual. Dia itu membuka sebuah laci guys yang berisi golok yang sudah dia siapkan sebelumnya dan juga sudah diasah sejak sore harinya guys. Dan juga di dinding kamarnya itu ada sebuah kain putih yang bertuliskan tulisan tidak dikenal, mungkin mantra atau semacamnya. Terus di lantainya juga ada sebuah lingkaran yang terbuat dari abu dan ada sisa-sisa darah ayam bekas ritual kemarinnya. Si Agus ini kegilaan sama apa kesaktian-kesaktian kayak gitu guys. Si Agus ini emang dasarnya udah menjadi iblis gitu guys. Jadi dia itu tanpa ragu eh, mendekati anaknya guys, terus jongkok di pinggir anaknya dan langsung aja sersek digorok guys, itu leher anak kandungnya sendiri. Dan anak malang itu tentunya langsung meninggal guys. Tak ada jeritan, tak ada apapun, hanya darah yang mengalir guys, langsung dari luka yang terbuka dari lehernya itu. Tubuh kecil anaknya itu kejang-kejang dulu guys, sambil darah itu terus mengalir membasahi bantalnya si anaknya si Agus. Tapi guys, si Agus itu malah senyum tipis dan ngomong, tumbal terasa saya berikan. Pasti kita mikir guys, ini si Agus kenapa sebejat ini, sekejam ini kepada anaknya sendiri guys. Ternyata si Agus ini emang sudah lama guys mempelajari tentang ilmu kebatinan kuno, yang mana dia itu sangat obses, sangat tertarik dengan ilmu kesaktian seperti kebal gitu, terus pengen menarik kekayaan dari alam gaib, pokoknya hal-hal semacam itu guys. Dia ini sudah lama guys membaca tentang kitab ajaran gelap, terus dia juga belajar dari pesantren-pesantren liar, yang mana kan ya pesantren itu gak semuanya bagus, ada yang emang beneran bagus bikin anak kita itu jadi orang bener, ada yang emang liar guys, dan emang kita itu harus pilih-pilih ya kalau mau masukin anak kita ke pesantren. Terus dia juga udah ngelakuin puasa mutih, mandi malam guys, sama pernah juga tidur di kuburan, cuman ya belum sakti-sakti. Nah, karena kesaktiannya ini belum juga keluar, makanya si Agus itu sedikit pusing juga guys, hingga suatu saat dia itu bermimpi. Dalam mimpinya itu ada orang yang berkata kalau dia itu harus mengorbankan anaknya, barulah gerbang kesaktian itu akan terbuka. Dan anehnya si Agus nurut-nurut aja guys. Ya memang dasarnya itu udah terlalu obses sama yang namanya kesaktian, makanya hal-hal gila macam itu pun dilakukan guys. Emang iblis kalau udah jadi manusia itu ngeri guys. Atau nggak kebalik, manusia yang kayak iblis itu ngeri guys, lebih ngeri dari iblisnya sendiri. Kemudian pada pagi harinya ketika istrinya si Agus ini melihat anaknya yang sudah dalam kondisi yang mengenaskan, dia itu langsung menjerit dan tetangga pun langsung berdatangan guys. Yang mana saat itu kondisi jasad anaknya si Agus ini sedang masih dalam posisi terbaring dengan luka yang terbuka di lehernya dan mata yang masih eh, terbuka juga gitu guys. Seakan-akan si anak ini gak percaya bahwa ternyata yang mengakhiri hidupnya adalah ayahnya sendiri. Setelah melakukan aksinya ini guys, si Agus itu langsung kabur ke kebun dan ke sawah warga. Namun beruntungnya itu petugas dari kepolisian Polresta Serang itu berhasil menemukan si Agus. Menurut pemeriksaan medis, si Agus ini nggak gila guys. Dia melakukan semua hal keji tadi itu dengan kesadaran penuh.
Dia memang sudah merencanakan hal itu guys, makanya sebelumnya pada sore harinya goloknya itu ditajemin dulu guys, diasah dulu sama dia. Dia ini memang lah udah pokoknya dia itu sosok ayah yang pengen menjadi iblis. Karena perbuatannya ini, Majelis Hakim Pengadilan Serang menjatuhi vonis hukuman mati. Ya emang pantas banget guys si Agus itu dihukum mati. Bagusnya lagi digorok lagi itu menghukum matinya. Dan begitulah guys, bagaimana iblis itu ternyata bisa berwujud seorang ayah, dan sebuah rumah itu ternyata bisa menjadi altar tumbal. Tak ada yang lebih menakutkan dari kita itu tidur dengan seseorang yang kita panggil dengan ayah, tapi ternyata dia memanggil kita dengan sebutan tumbal. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Di like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk di subscribe, and see you on my next video.